Halo semuanya, selamat datang di channel gue Brandy. Dan hari ini kita mau lanjutin segmen Hisenpai yang sebelumnya gue stopin. Dan ternyata ada beberapa orang yang masih perlu sharingan tentang gambar menggambar gitu kan. Jadi akhirnya gue putusin buat ngelanjutin segmen Hisenpai. Mungkin nggak sesering dulu, cuman bakal gue lanjutin terus. Karena menurut gue kalau misalkan yang gue punya satu ilmu terus gue nggak share tuh kayak sayang banget gitu, nggak dibagi-bagi, mubazir gitu, dipegang sendiri kan. Jadi akhirnya gue lanjutin segmen Hisenpai di part keberapa ini gue lupa loh. Ya udah, biar nggak usah kelamaan, kita langsung masuk dalam kanvasnya ya. Oke, sekarang kita udah dalam kanvasnya dan kayak biasa gue pakai Eclipse Studio Paint. Hari ini kita mau ngelanjutin bagian rambut karena ada request dari Vilda dan Dika, bang request bagian gambar rambut dong. Jadi hari ini kita bakal gambar rambut. Oke, hal yang pertama bakal gue lakuin kalau misalnya gambar rambut itu biasanya otomatis gambar kepala. Kalau nggak ada kepala nggak bakal ada rambut ya. Jadi kita bakal gambar kepala dulu. Oke, kira-kira kayak gini. Ini batas mata, ini hidung. Oke. Sip, kalau misalkan pertama itu gue pasti bikin kayak ruas bagian dalam sini. Jadi kalau gue kan kayak tengahnya tuh lebih lancip gitu ya. Karena ada orang yang rata, ada yang tengahnya kayak bentuk huruf M. Kebetulan gue M. Kayak Vegeta dong. Oke, jadi kita contohnya ngambil yang M dulu aja kali, yang gue pakai nih. Yang gue pakai nggak tuh? Yang sekarang ada di kepala gue gini tuh M jadinya. Jadi biasanya ini kan mata ya di sini ya. Oke. Di sini kayak pipinya gitu mungkin. Ya, beginilah ya kira-kira. Terus kalau misalnya itu biasa pakai mirror, dari sini kita tinggal gambar satu sisi aja. Nah, kan jadi sama ya kiri kanannya. Terus kalau udah mau mentok, tinggal tarik ke bawah sini aja. Itu kayak biasa di bagian sini loh. Di bagian sini turun, terus agak masuk ke dalam, terus turun lagi buat jambang gitu. Dan ini sebenarnya tingkat kedalamannya kalian bisa variasiin sendiri gitu. Jadi kayak ada yang lebih dalam, contohnya kayak Om Deddy Corbuzier. Itu kan dalam banget ya. Ini bagian jambangnya. Terus di sini udah telinga. Oh ya, nanti kita bakal gambar telinga deh kayaknya. Oke. Nah, terus kalau udah jadi kayak begini, nanti tinggal kita susun aja. Kalau misalkannya kalian perlu poni, ya ininya bakal tutup sih nanti pasti. Jadi ini manfaatnya kalau misalkannya rambutnya stylenya berdiri gitu kan. Ini pasti bakal keangkat banget kan. Kayak contohnya Hitsugaya. Hitsugaya itu kan berdiri rambutnya. Jadi kalau misalkan kita gambar kayak begini, seenggaknya dapat gitu bagian jidatnya kelihatan. Kalau Hitsugaya gimana ya rambutnya ya? Begini ya kalau nggak salah ya. Ini gue gambar kasar dulu. Kegedean deh. Contohnya kira-kira gini lah ya. Mungkin walaupun nggak mirip gitu, karena ini bukan gambar Hitsugaya sebenarnya. Ini matanya hapus dulu aja. Oke, jadi kayak gini, tinggal kalian tambahin beberapa detail aja gitu, tarikan garis atau mau kasih sedikit poni. Oh ya, kalau misalkan yang poninya melengkung, kayak poni jatuhnya Hitsugaya itu, tinggal kasih patahan lekukan aja dari sini. Dia gimana sih poninya, gue lupa loh. Kayak gini ya kalau nggak salah ya. Ya kira-kira gini. Ini kan dikasih arsiran biar kelihatan mana yang di dalam mana yang di luar. Lah kayak gini lah pokoknya kira-kira lah ya. Walaupun Hitsugaya mukanya itu yang lebih kecil, nggak panjang kayak gini sih. Dan yang jelas ini bukan gambar Hitsugaya. Atau mungkin nanti bakal gue bagi beberapa part, karena ini rambut cowok dan rambut cewek itu tingkat kerumitannya beda. Pasti lebih susah yang rambut cewek. Enggak juga deh, yang cowok juga ada yang susah juga. Terus contoh rambut apa lagi ya abis Hitsugaya? Oh, kalau nggak salah paling populer itu rambut yang model kayak Kirito gitu. Kalian tahu yang bagian tengahnya ada poni, terus langsung ke samping kiri kanannya. Jadi ini kita hapus dulu ya. Kita pakai template yang ada dulu. Poni yang ini juga hapus. Ini kan poni gantung. Gue bilangnya sih poni gantung ya, nggak tahu poni apaan aslinya. Jadi misalkan yang kayak Kirito,
kita bikin bagian kayak tengahnya dulu gitu. Ini nanti bakal hilang sih bagian dalamnya itu, kayak kita bikin tengah. Contohnya kayak gini dulu aja kali ya. Dan terus ini kan pasti bakal kosong nih di sininya. Bagian ini tuh kita kosongin. Jadi di bagian sini itu ada belahannya. Jadi ada yang ke tengah gitu, ada yang ke samping. Ini juga ada yang ke tengah, ada yang ke samping. Jadi nanti bakal kebagi huruf M juga sih hitung-hitungannya jadinya. Jadi contoh aja kita bikin kayak gini dulu ya. Walaupun ini bukan rambut Kirito sebenarnya, nanti bakal berbeda. Ya, kira-kira kayak gini. Ya, dapatlah ya gambarannya. Nanti tinggal sesuaiin aja atasnya kalian mau bikin kayak apa. Atau kalau mau semuanya turun tinggal ditutup aja gitu. Atau kalau mau kayak siapa ya, Sasuke di belakangnya kan ada berdiri-berdiri gitu ya, tinggal kasih varian aja belakangnya. Atau misalkannya semuanya jabrik, ini dihapus sampai bagian belakangnya itu nanti dikasih, ini kayak siapa ya, Iki yang di Air Gear bukan ya? Kira-kira kayak gini. Oh ya, ini dari tadi kan gue bahasnya poni ya, kita belum bahas belahan. Kalau misalkan bagian belahan, jadi paling kita contohnya itu misalkan ngambil dari depan. Contohnya kayak gini lagi. Dan kalau misalkan yang mau belah pinggir, tinggal kita takerin di sini aja dulu. Misalnya ini belah pinggir ya. Oke, kayak gini kira-kira. Tergantung nanti kalian sesuaiin aja panjangnya mau kayak gimana. Mau pakai poni atau enggak pun terserah kalian juga. Ini kalau misalnya pakai poni. Jadi ini tinggal kasih telinga. Ini telinga. Terus kayak gini sih kira-kira. Oke, kita masuk ke bagian dari samping. Jadi kalau misalkan yang samping, sebentar kita bikin bentukan pola muka dulu. Nih, misalkan yang ini kan jidat ya. Nah, terus kalau misalkan yang bentukannya M, dari sini tarik ke sini, ngarah ke mata gitu loh iniannya. Terus mundur lagi. Ini buat jambang. Jadi yang jambang ini jatuhnya sama sejajar gitu loh, sama bagian dagu. Terus baru sini naik ke kuping. Oke, ini udah jadi bagian kerangka jidat bagian depannya. Jadi kalau misalkan kayak Hitsugaya tadi kan tinggal jatuhin aja ya poninya ya. Tarang, jadi kayak gini kira-kira. Kasih alis. Ini matanya. Dan terus kalau misalkannya spike-nya itu kan aneh banget kan kalau misalkan kayak begini tapi diterapinnya bagian dari samping. Jadi kalau misalkannya dari samping itu agak berbeda gitu. Kita ambil dari bagian jidat sini, tarik ke depan dikit. Dan ini nanti tinggal bikin kayak gini-gini aja. Nanti tinggal dirapin aja sih sebenarnya. Oke. Kira-kira kayak ini. Dan ini leher. Makin ke leher itu makin pendek kalau misalkan yang berdiri gitu ya. Nanti bisa dirapin lagi sini. Oke, kira-kira kayak gitu. Ini mukanya agak aneh ya. Kalau misalkan ini gini nih, kita coba gedein dikit. Ya pokoknya kayak gini lah. Dan ini aneh sih, aneh hidungnya. Coba sebentar gue remake dikit. Kita pakai stylenya yang begini aja deh. Oke, kayak gini jadinya kira-kira.
Oke, paling jadi sampai sini dulu aja video Hisenpai kita kali ini, dan nanti masih ada lagi lanjutannya rambut cewek kali ya. Karena ini kan rambut cowok, dan sebenarnya rambut cowok masih banyak yang bisa dibedah lagi gitu. Terus buat kalian yang mau request tutorial soal gambar di Hisenpai, kalian boleh komen di kolom komentar ya, pasti nanti gue baca. Kalau misalkan ya belum ada videonya, pasti nanti gue bikinin videonya. Oke? Jadi sampai sini dulu aja segmen Hisenpai kita kali ini. Makasih banyak buat semua kalian yang nonton. Bye bye.